Saudaraku yang dirahmati Allah, tahukah engkau bahwa ada satu zikir yang menjadi kunci derasnya rezeki? Zikir yang mampu menggetarkan langit dan membalikan keadaan dalam sekejap. Sebuah zikir yang kekuatannya mampu menembus langit. Amalan ini bukan sekedar bacaan, tapi kunci lembutnya rahmat Allah. Dan siapapun yang istiqomah mengamalkannya, maka akan menyaksikan sendiri bahwa keajaiban Allah benar-benar nyata. Mungkin saat ini engkau sedang berada di titik paling sulit dalam hidupmu. Pekerjaan terasa berat, rezeki serasa tertutup. Bahkan hatimu pun mulai putus asa. Engkau sudah berjuang siang dan malam, tapi pintu-pintu langit seakan tertutup rapat. Maka simaklah video ini hingga akhir. Saya akan bongkar amalan zikir yang bisa mendatangkan rezeki setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, semoga hari ini engkau diberikan kelapangan hati, kemudahan urusan dan rezeki yang mengalir deras dari arah yang tidak engkau sangka. Semoga setiap langkahmu diberkahi, setiap usahamu dimudahkan, dan setiap doa yang engkau panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjut, mari bersama-sama kita ucapkan sholawat dengan penuh cinta dari hati. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Silakan tulis sholawat di kolom komentar sebagai tanda cinta dan pengakuan kita sebagai umat beliau. Semoga dengan itu kita semua digolongkan sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan syafaat di hari akhir kita. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini banyak orang berjuang keras untuk mencari rezeki, namun melupakan sumber sejatinya. Mereka lupa bahwa rezeki bukan hanya hasil kerja keras, melainkan anugerah dari Allah yang maha memberi. Nama Allah berarti zat yang maha penyayang, maha mengetahui rahasia yang tersembunyi, dan maha kuasa dalam memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya. Ketika engkau berzikir dengan menyebut Ya Latif, sesungguhnya engkau sedang mengetuk pintu kelembutan Allah, meminta agar Dia melapangkan jalan hidupmu dengan cara-cara yang tidak engkau sangka. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sebuah amalan istimewa, penuh hikmah dan keberkahan. Amalan ini diijazahkan oleh ulama besar, yaitu Mbah Maimun. Beliau pernah berpesan, siapapun yang sedang kesulitan rezeki, sempit hidupnya, atau banyak urusan yang terasa buntu, maka perbanyaklah membaca zikir Ya Latif 129 kali. Setiap hari lakukan dengan hati yang tenang, yakin dan istiqomah. Insya Allah, Allah akan melapangkan jalanmu dan mendatangkan rezeki dari arah yang tidak terduga. Saudaraku, ini bukan sekedar amalan biasa, karena kalimat Ya Latif mengandung permohonan tulus yang menggugah kasih sayang Allah.
Zikir ini ibarat mengetuk pintu langit dengan kelembutan, bukan dengan teriakan, tapi dengan bisikan cinta seorang hamba yang pasrah. Baiklah saudaraku, sekarang perhatikan baik-baik tata cara mengamalkan amalan ini. Amalkan zikir ini setelah sholat maghrib dan subuh. Sebelum mengamalkan, ada satu hal penting yang tidak boleh kita abaikan, yaitu persiapan. Persiapan ini bukan sekedar aturan lahiriah, tetapi bentuk penghormatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita hendak menghadapi seorang raja agung, tentu kita menyiapkan diri sebaik-baiknya. Begitu pula saat kita hendak mengetuk pintu langit, mengadukan segala hajat kepada Allah yang Maha Kaya. Pertama, sucikan diri kita dengan berwudu. Biarkan setiap tetes air wudu menjadi pencuci dosa-dosa kecil, sehingga hati kita lebih tenang saat menghadapnya. Kedua, gunakan pakaian yang bersih, sebaiknya berwarna putih, karena putih adalah simbol kesucian, kesederhanaan dan ketulusan hati kita di hadapan Allah. Ketiga, gunakan pewangian yang suci dan halal. Harumkan tubuh kita karena Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Keempat, pilihlah tempat yang tenang, jauh dari gangguan dan keramaian, agar kita bisa hanyut dalam doa, zikir, dan tangisan rindu kepada Allah. Setelah sholat, duduklah dengan tenang, pejamkan matamu sejenak, dan niatkan di dalam hati bahwa zikirmu bukan sekedar untuk dunia, tapi untuk mencari ridho Allah dan kelapangan hidup. Mulailah dengan membaca surat Al-Fatihah 3 kali, kemudian surat Al-Ikhlas 7 kali, sebagai pembuka doa agar hati diterangi cahaya tauhid. Ketiga, lanjutkan dengan membaca istighfar 100 kali, agar Allah mengampuni segala dosa yang menjadi penghalang rezeki. Setelah itu, bacalah sholawat 100 kali, karena sholawat adalah kunci sampainya doa kepada Allah. Dan terakhir, bacalah zikir ya latif sebanyak 129 kali. Setelah itu, berdoalah dengan penuh keyakinan. Mintalah yang besar karena Tuhanmu Maha Besar. Mohonlah yang mustahil karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Angkat tanganmu, curahkan seluruh isi hatimu tentang rezeki, kesehatan, keluarga, pekerjaan, atau beban hidup yang menyesakkan dada. Percayalah Allah tidak pernah mengecewakan hamba yang sepenuh hati berserah diri kepadanya. Jika engkau istiqomah, insya Allah dalam beberapa hari hatimu akan terasa lebih tenang, pikiranmu lebih jernih, dan urusanmu satu persatu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ingatlah saudaraku, amalan ini bukanlah jimat, bukan pula penyebab utama. Ini hanyalah wasilah ikhtiar batin untuk mengetuk pintu langit, yang sesungguhnya mengabulkan doa, membuka rezeki, dan melapangkan hati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Jangan sampai hati kita bergantung pada dunia, tetapi gantungkanlah hati, jiwa, dan keyakinan kita hanya kepada Allah. Selain itu, amalan ini harus diiringi dengan ikhtiar lahiriah. Teruslah bekerja dengan sungguh-sungguh, berusaha dengan jujur, dan jangan pernah berhenti berdoa. Amalan batin tanpa usaha lahiriah ibarat burung yang hanya memiliki satu sayap. Ia tidak akan bisa terbang. Dan ingatlah, keberkahan lebih utama daripada sekedar kelimpahan materi.
Saudaraku, jangan pernah meremehkan zikir, sebab banyak orang yang sudah lelah bekerja keras tapi lupa menyadarkan hatinya kepada Allah. Padahal rezeki bukan hanya datang dari keringat, tapi juga dari doa yang lembut, dari lisan yang berzikir, dan dari hati yang pasrah pada ketetapan Allah. Jika engkau sedang menghadapi kesulitan hidup, maka jangan berhenti di titik lelahmu. Pasrahkan semua kepada Allah. Angkat tanganmu, ucapkan ya Latif dengan sepenuh hati. Biarkan air matamu menjadi saksi bahwa engkau bersungguh-sungguh memohon kepada Allah. Ingatlah, tidak ada kesulitan yang kekal, tidak ada pintu yang benar-benar tertutup. Selama engkau masih mau berzikir dan meminta kepada Allah yang Maha Memberi, Ia akan memberikan pertolongannya. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika engkau menerima ijazah ini, tuliskan di kolom komentar qabiltuh, lalu sertakan doa dan hajatmu agar kita bisa saling mengaminkan bersama-sama. Mari kita bersama-sama berdoa sejenak. Tenangkan hatimu, resapilah dalam jiwamu, lalu kita aminkan bersama-sama. Ya Allah, wahai Zat yang Maha Membuka dan Maha Memberi rezeki, bukakanlah untuk kami pintu-pintu rezeki yang luas, rezeki yang halal, yang berkah, yang mencukupi dunia dan akhirat kami. Ya Allah, jika selama ini rezeki kami sempit, luaskanlah. Jika usaha kami tertahan, mudahkanlah. Jika hati kami gelisah karena hutang dan kesulitan, tenangkanlah. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang kuat untuk selalu istiqomah. Jadikan amalan ringan ini sebagai pembuka keberkahan dalam hidup kami. Sembuhkan yang sakit di antara kami, lapangkan yang sempit, angkat derajat kami dan keluarga kami di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.